apakah ada sejarah atau asal mula dari bagaimana UKM Yosakoi UKM Taiko ini terbentuk? Jadi dulu awalnya ada duta Yosakoi Indonesia yang datang ke Unsud. Itu tahun 2016. Dia tuh datang ke sini terus ngenalin Yosakoi lewat workshop. Habis itu kayak ngajak bikin kelompok UKM Yosakoi itu di Unsud ini gitu. Oh, oke. Jadi ceritanya itu semua itu berawal dari sebuah chat saat malam hari. Jadi waktu itu angkatan saya itu Sastra Jepang Unsud 2018 itu sedang melaksanakan sebuah rapat gitu. Lalu tiba-tiba saat sedang menjalankan rapat itu, saya menerima sebuah chat dari dosen saya. Dosen saya namanya Pak Eko. Saya manggil dia Eko Sensei. Dia nyuruh saya, minta saya untuk membuatkan sebuah klub tarian Soran Boshi yang berisikan anak-anak dari angkatan saya. Karena waktu itu kebetulan ada sebuah acara tari yang diselenggarakan di aula fakultas gitu. Kami disuruh untuk membentuk klub. Tadinya mau bikin klub sementara ya, bikin klub Soran Boshi untuk sementara cuma buat mengikuti lomba itu. Nah, taunya gimana sih tadi? Kita nggak tahu itu lomba ya. Kita nggak tahu itu lomba ya. Ya, ulang. Jadi waktu kami bikin klub ini, kami kan latihan tuh. Kami latihan dibimbing sama Eko Sensei. Jadi Eko Sensei itu berperan sebagai pelatih kami. Jadi awalnya itu mungkin yang junior belum ngerasain ya, nggak ngerasain gitu. Jadi cerita awalnya itu kami itu pertama dilatih sama Eko Sensei. Nah setelah sudah dianggap matang, akhirnya kami berpartisipasi dalam sebuah acara tari gitu. Waktu itu kami belum tahu kalau itu lomba, kalau itu sebenarnya itu lomba. Nggak taunya waktu kami udah selesai tari, udah selesai tampil, kami kan mau pulang itu ternyata ada pengumuman kalau kami itu juara 1. Nah itu langsung kami itu reaksinya, wah ini ternyata lomba toh gitu. Dari situ kami tahu kalau Soran Boshi ini bisa berpotensi untuk membawakan kejayaan lah untuk Hijasu Unsud gitu. Akhirnya sampai sekarang klub Soran Boshi ini secara resmi baru dinyatakan sebagai klub tarian resmi di Hijasu Unsud gitu. Jadi awalnya itu nggak resmi, awalnya itu tujuannya cuma buat lomba. Kayak seperti yang tadi saya ceritakan ya, Yujo Taiko ini kan anak dari grup Taiko Indo yang diampu oleh Pepen Sensei Umaku Esa. Nah jadi Pepen Sensei itu dulu ikut workshop di Unsud memperkenalkan Taiko ke Unip ini, dan sama Sastra diterima. Akhirnya terbentuklah Yujo Taiko itu pada tahun 2016 kalau nggak salah. Yang ketiga ya, pernah nggak kamu dengar tentang klub Yosakoi di universitas lain? Dan kalau kamu udah pernah dengar, menurut kamu gimana sih perkembangan klub Yosakoi, klub Taiko yang ada di Hijasu Unsud gitu, kalau dibandingin sama Taiko yang ada di univ lain? Kalau di univ lain ya banyak juga, karena kita sempat ketemu juga di lomba sebenarnya, dan mereka tuh bagus-bagus banget, kayak terorganisir dengan baik. Kalau di Unsud tuh sebenarnya kita benar-benar kayak cuma jalan sendiri aja mahasiswanya gitu. Nah, tadi kan saya bilang ya kalau saya itu pertama kali melihat tarian Soran Boshi itu ketika saya ikut event Jepang. Nah, event Jepangnya itu namanya apa yang di UNES apa ya? Festival Jepang yang di UNES lah pokoknya. Ya, saya lupa nama eventnya apa, mohon maaf. Nah, itu yang tampil itu anak-anak dari Sastra Jepang di UNES, Universitas Negeri Semarang. Dan itu tariannya itu bagus banget ya. Jadi kalau ditanya apakah pernah dengar dari univ lain, bukan dengar lagi, tapi saya pernah lihat langsung tarian penampilan mereka. Dan kalau saya disuruh untuk membandingkan klub Soran yang di Unsud sama yang di UNES, itu menurut saya masih agak ketinggalan.
ya. Tapi bukan berarti kalah. Kalau misalnya dari segi anggota sih saya lihat waktu itu anggotanya kita dari segi anggota kita lebih unggul. Cuma dari segi penampilan kita masih di bawah mereka. Jadi gini, sebenarnya kan Yujo Take itu salah satu bagian dari grup utama Eisa Taiko, yaitu kumpulan dari grup Taiko yang ada di berbagai belahan dunia ya, termasuk Indonesia. Nah, kita ini salah satu anak dari grup Taiko induknya yang diampu oleh Pepen Sensei buat Indonesia, Umaku Eisa. Kalau buat univ sih kayaknya ada lagi yang Indo, saya lupa dari universitas mana. Cuman kalau saya lihat sih gak beda jauh lah kalau yang univ sama yang kita. Cuman kalau buat grup Taiko dari negara lain, jujur mereka keren banget sumpah. Terutama perbandingan saya lihat itu dari kreativitas gerakan. Mereka itu udah banyak gerakan utamanya, kita semua sama dari yang dynamic gitu. Cuman yang lain tuh mereka udah punya gerakan original sendiri, lagu sendiri, sama improvisasi gerakan yang ya, unik banget lah, beda sama di sini. Kurangnya kita itu kayak kreativitasnya masih kurang lah. Itu aja lagu-lagunya, gerakannya, gak ada perubahan. Ya itu aja sih. Oke, sekarang aku mau tanya tentang rutinitas kalian nih. Kalian itu biasanya aktivitasnya itu gimana? Setiap hari apa latihannya gitu? Biasanya kita latihan itu setiap hari Senin jam 5 sore sampai malam. Itu sih, udah. Kalau untuk rutinitas kami itu ada latihan rutin. Latihan rutinnya tapi awalnya sih seminggu 2 kali ya. Itu kalau nggak salah itu hari Selasa sama Jumat. Itu malam, semuanya malam. Bukan malam sih, jadi habis asar sampai maghrib. Tapi biasanya itu labas sampai ke Isya. Jadi biasanya jam 8 malam sampai jam 9 malam itu masih pada di kampus, masih pada latihan gitu. Kelarnya mungkin bisa jam 10 malaman gitu. Libah. Ya, tapi sekarang sih semakin kesini jam latihannya itu entah kenapa berkurang, jadwal latihannya berkurang jadi cuma hari Jumat. Cuma hari Jumat pas habis selesai asar sampai malam gitu. Rutinitas sebagai klub tari tentu pastinya kita latihan itu paling utama, kesulit terlewat. Jadi biasanya kita itu latihan itu seminggu 2 kali pada hari Jumat sama Sabtu. Biasanya sore sih, mulai pukul jam 5 sampai malam, secapeknya sih biasanya mah. Cuman kalau misalnya kita ada event, misalnya di bulan ini kita ada event FPU, 3 minggu sebelumnya kita ningkatin jatah latihannya. Biasanya cuma seminggu 2 kali jadi 3 kali gitu, dari Jumat, Sabtu, Minggu kalau dekat event doang. Tapi kalau gak ada event dia balik lagi ke jadwal yang biasa, cuma 2 kali seminggu. Tentu saja pertanyaan utamanya itu adalah bagaimana sih aktivitas klub Yosako ini, Suara Taiko ini semenjak pandemi Covid terjadi ya. Soalnya kan ya dengan segala macam cecak bengeknya Covid-19, apakah tetap sama atau ada perubahan dari klub Taiko itu sendiri semenjak pandemi Covid ini terjadi? Dan ini jadi ya apakah sama atau ada perubahan gitu? Tentu saja pasti langsung berhenti, karena kita kegiatan utama itu berkumpul latihan bersama gitu kan. Jadi selama pandemi benar-benar langsung berhenti, nggak ada kegiatan sama sekali. Kegiatan itu sekali waktu bikin video, jadi kita video shoot masing-masing, habis itu digabungin gitu doang. Oke, jadi belum ada langkah pasti untuk menanggulanginya. Belum ada. Oke. Ada. Oh ya, pasti. Kalau perubahan ada, satu kata, berhenti. Iya. Udah, itu ada. Padat ya, singkat padat jelas. Pada jelas ya. Jadi kegiatan kegiatan itu sebenarnya kita waktu itu sempat latihan 1 kali ya. Sempat latihan 1 kali itu pun buat video promosi. Kita bikin video promosi buat di Instagram. Habis itu ya udah. Kalau ditanya cara menanggulanginya belum ada pikiran sampai sekarang, tapi ya mungkin nanti bisa dipikirkan lah. Gak mungkin nanti bakal dibiarkan begitu saja. Kita kan nggak tahu sampai kapan COVID ini bertahan gitu ya. Semoga ya mungkin nanti bisa lewat Google Classroom atau apa gitu. 3D tracker ke dunia virtual kita. Mungkin nanti ada latihan secara virtual, kita nggak tahu.
jelas ada perubahan sih, terutama di kegiatannya. Kita semenjak pandemi itu hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Oke. Benar-benar ya, saya hiatus atau setengah mati lah. Oke, berarti untuk sekarang kondisinya itu setengah hiatus, apa lagi hiatus maksudnya? Iya, kita sama sekali gak ada kegiatan gitu, benar-benar ngestak. Kayak gini, namanya klub tari itu kalau gak nari ya ngapain? Nah iya, benar. Mau tari online pakai Google Meet, ngatur kamera bingung, kelihatan setengah badan doang. Padahal tari taiko itu dari atas sampai kaki itu harus kelihatan, jelek kelihatannya. Oke. Kita kan tarinya grup kan ya, harus sinkron, gak sinkronnya jelek juga. Makanya bener-bener ngestak, gak bisa apa-apain. Lalu pertanyaan terakhir ya, bagaimana harapan kamu ya untuk UKM ini, untuk klub Yosako ini ke depannya? Harapan aku cuma satu aja sih, yang penting ini jalan, UKM ini bisa jalan terus, bisa ada kegiatan tempat untuk UKM ini tampil, ataupun ada lomba-lomba lagi, yang penting jalan terus. Harapannya semoga ini kan kemarin kita baru merekrut 2 anggota baru ya. Semoga nggak berhenti di sini, semoga lebih banyak lagi. Mungkin kita nanti bikin ini ya, bikin open recruitment secara resmi gitu. Semoga nanti banyak anggota baru yang masuk, dan semoga nanti kan udah pindah diturun tangankan lah kepemimpinannya ke si Lukman. Jadi semoga di tangan Lukman, saya harap klub ini bisa lebih berkembang lagi daripada di tangan Ezar. Oke. Terima kasih. Itu harapan saya. Sebagai ketua dan juga mewakili grup taiko ya, berhubung grup taiko dulu udah pernah hampir mati suri juga, itu hampir gak ada member. Pengennya sih habis pandemi ini bisa bangkit lagi lah, jangan sampai benar-benar hilang gitu, terutama kalau bisa jangan pas bagian saya jadi ketua. Gitu aja. Itu aja. Ya. Oke, arigatou gozaimasu. Saya ingin bertanya nih, pertama, bagaimana sih pandangan kamu terhadap kerabu di Jasu? Fashion ya, semuanya kayak lucu aja gitu kok, ada nari pakai kecekan gitu. Jadi pertama itu kayak ya tertarik aja, terus karena emang suka nari juga, jadi coba buat ikut. Apa ekspektasi kamu ketika pertama kali bergabung dengan kerabu? Untuk ekspektasi awalnya sih ya gimana ya, ya paling kayak biasa aja sih, kayak kita latihan bareng, terus nanti diajarin dasar-dasar gimana cara main taikonya gitu. Setelah mengikutinya, bagaimana pendapat kamu terhadap kerabu ini? Ya bisa dibilang sesuai kenyataan, karena saya meramaikan ya, baratnya saya meramaikan dan memeriahkan Jasu ini dengan cara masuk ke kurabu Sorangguti. Bersama teman-teman kita latihan, kita mengikuti lomba, kita sebenarnya seneng-seneng gitu lah. Sebenarnya sesuai ekspektasi saya sih. Apa kamu rasa ada yang kurang dari kurabu ini? Atau kamu punya sesuatu yang dipendam soal kurabu ini? Apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin nggak begitu banyak, mungkin kurangnya itu ya kurang anggota, pasti ya kurang anggota. Terus juga mungkin waktu perform itu semangatnya kayak kurang menggebu-gebu gitu, padahal dulu kan saya anggap itu agak lebih menggebu-gebu lagi, lebih berapi-api lagi. Mungkin sih semangatnya yang kurang untuk perform. Kedepannya, apa harapan kalian untuk kurabu ini? Kedepannya semoga klub ini bisa tahan lama dan sukses selalu, dan terus berkarya dan mewarnai di lingkungan kurabunya Yasu Unsur bersama dengan klub-klub yang lain, dan kita bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi dibandingkan yang sekarang. Amin. Amin. Nggak berhenti di tengah-tengah gitu, sayang aja, soalnya kan udah pernah menang juga. Ya semoga tetap berjalan dan nggak berhenti di kita. Lanjut ya, ada penerusnya, karena kita tahu sendiri kita sedang pandemik ini kan ya. Anggota pun kemarin kayaknya kalau nggak salah dari angkatan 20 baru dapat 2, dan kita pun belum pernah ketemu kan, belum pernah latihan bareng gitu.
pengennya sih ketemu, pengen bahas-bahas cerita-cerita lah, pokoknya mendapatkan pengennya membuat seorang busi ini lebih hidup gitu kan. Tentunya semoga pandemi cepat berakhir supaya kita bisa latihan bareng-bareng lagi bareng kerabat-kerabat yang lain, diajarin sama senpai-senpai yang super sabar. Anggota lah setidaknya biar tarian seorang busi ini masih bisa berlanjut dan ya bisa sampai beberapa tahun ke depan lah, biar nggak berhenti saat COVID ini. Kostum? Kostum baru. Saya pengen kostum baru. Tentu saja ya harapan saya itu grup ini nggak berakhir lah, pokoknya tetap semangat terus dan juga tetap punya api yang menggebu-gebu dan tentunya pergi ke Budokai. Yang penting pandemi selesai kita bisa latihan lagi. Oh boleh banget. Semoga waktu itu terjadi, saya belum lupa sama gerakannya sih. Ya udah itu aja.